akan ada kemajuan Jawa Barat. Kalau apa? Kang Deddy Mulyadi itu kalau kita lihat itu sudah betul-betul lost dengan dunia. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji, Prabowo, Yong Rara, para ustadz pasti terkejut melihat ini. Kang Deddy sudah lost dengan dunia. Satu ruangan terdiam melihat pendapat dari Kang Deddy Mulyadi, teman-teman. Luar biasa kecerdasan Kang Deddy. Kang Deddy Mulyadi itu kalau kita lihat itu sudah betul-betul lost dengan dunia. Dunia itu kan identik dengan uang ya. Kang Deddy Mulyadi ini dalam satu hari itu menghabiskan di antara kisaran 30 juta untuk disedekahkan kepada masyarakat yang membutuhkan. Pemimpin itu kalau sudah lost dengan urusan dunia, dengan urusan duit, sudah bebas, sudah merdeka, ini untuk menjadi pemimpin yang nanti orangnya akan merdeka dari dunia itu, dari duit itu. Waktu, tenaga, pikirannya akan full dimaksimalkan untuk kepentingan kemajuan, kemakmuran, kesejahteraan rakyatnya. Coba dong diperhatikan omongan saya ini nanti benar apa enggak. Bagi yang tidak bisa ngomong, dia hanya cinta terhadap KDM dan mengharapkan nanti untuk menjadi pemimpin di masa-masa depan, coba lo viralkan, ini di follow, kemudian komen, like dan share sebanyak-banyaknya ke media manapun, supaya gerak-gerik dan kinerja KDM itu diketahui oleh banyak orang, gitu loh. Ayo yang semangat. Kang Deddy Terusin mantan Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi. Ya. Apa tanggapan ini? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Mirip apa ya, jadi toa itu kan di atas besar, kemudian alat untuk mengaturnya itu besar kecil atau mematikan menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini, tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus diambil pelajaran? Bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka. Yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas, arahnya pengabdiannya kemana. Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif Ratu yang tadi? Nah, sehingga
kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik, kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi, pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik, drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana, yaitu melahirkan ajaran satu, tata rasa, dua, tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan, di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan dari itu. Sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara, yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat, justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaannya di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa. Kita hari ini, seluruh masyarakat dunia dibikin bengong dan terbelalak oleh sebuah negara bernama Iran. Apa? Dia melakukan sesuatu di luar dugaan seluruh rakyat dunia. Kekuatan perang yang bernilai triliunan, pesawat tempur, kapal, misil, dan semuanya rontok oleh barang-barang yang hanya ratusan juta. Tapi bukan urusan ratusan jutanya, tapi urusan apa? Satu, ini penting bagi orang Jawa Barat. Mereka bangga terhadap peradaban Persia. Dan dia sudah merasa kami sudah menjadi bangsa besar sejak 5.000 tahun yang lalu. Kami bangsa beradab, sehingga tidak boleh ada satupun manusia yang menginjak-injak peradaban kami. Pemimpinnya, imamnya lebih baik, lebih memilih hidup syahid di awal dibanding dia selamat tapi negaranya diinjak. Pertanyaannya adalah, di Indonesia adakah tokoh yang seperti ini? Itu pertama. Yang kedua, dia masuk dalam sistem imamah, dalam rangkaian kepercayaan dan keyakinan sebagai orang Syiah, penerus ajaran Sayyidina Ali, melahirkan sebuah sistem nilai
pemimpinnya sederhana, pemimpin umatnya sederhana, rakyatnya masuk dalam sebuah sistem bukan imajinatif, dipersiapkan pendidikan yang gratis untuk rakyatnya dari mulai TK sampai perguruan tinggi, anak-anaknya sekolah fisika, kimia, matematika, biologi adalah pelajaran utama. Lahirlah embargo, membuat dia menjadi kreatif, membuat dia inovatif, membuat dia menjadi bangsa yang memiliki spirit yang kuat. Efisiensi dalam APBN-nya hanya 1.000 triliun, alokasi pertahanannya 132 triliun, penduduknya 92 juta, tapi mampu menjadi bangsa yang tegak. Apa maksud saya? Gak ada kemajuan Subang, tidak akan ada kemajuan Jawa Barat kalau apa? Cara berpikir kita semua normatif. Gubernur berpikirnya bagaimana terpilih lagi? Tidak akan bisa. ASN berpikirnya tukin tidak boleh berkurang. DPR berpikirnya pokir tidak boleh berkurang. Semua orang berpikir normatif, jabatan, kekuasaan, semua cari aman. Indonesia tidak akan merdeka kalau Bung Karno tidak cari aman. Indonesia tidak akan lahir tokoh-tokoh besar kalau semua orang cari aman. Kalau semua cari aman, berpikir hanya karir dan masa depan, saya tidak meyakini kita akan maju. Kenapa? Kita masuk pada wilayah normatif. Yang penting APBD-nya WTP. Persoalan WTP isinya apa? Lain belakang. Yang penting pertanggungjawabannya diterima, output dan outcome-nya. Yang penting pegawai negeri kelihatan oleh pimpinannya. Maka negeri ini tidak akan sampai puncak kemajuan. Kenapa? Tidak ada orang yang melakukan dialektika pengabdian sebagai abdi negara, sebagai bayangkari negara secara total pada negara kesatuan Republik Indonesia, pada provinsi Jawa Barat. Tidak akan pernah tercapai. Kenapa? Kita hanya akan melakukan pekerjaan yang itu juga. Silahkan dicek perjalanan pemerintah 40 tahun ke belakang, provinsi 40 tahun ke belakang, regulasi pemerintahnya itu juga. Kenapa? Tidak ada pembangunan yang visioner, berumbur panjang, membuat dialektika kebangsaan kemanusiaan dan menjadi satu sendi nilai yang melahirkan manusia unggul atau mau. Tidak ada. Dan kita akan terus tertinggal. Caranya bagaimana? Perubahan mental, perubahan filosofi, perubahan ideologi kebangsaan, ideologi kejawabaratan, itu menjadi satu kesatuan. Sehingga ketika saya sangat mencintai Siliwangi, ketika saya ada mencintai Pajajaran, mencintai Sunda sebagai dialektika ideologi yang saya miliki, dan seringkali orang mengkafirkan itu, sesungguhnya apa? Ini adalah jalan terang menuju sebuah kemajuan. Tidak bisa kita tanpa memiliki dialektika itu melahirkan sistem nilai yang mengikat masyarakatnya menjadi masyarakat kokoh dan hebat. Tidak bisa. Dalam keindonesiaan, terlepas dari apapun, saya melihat ada beberapa ras yang memiliki dialektika kuat masyarakatnya, dan dia tumbuh menjadi orang-orang hebat di Indonesia. Sunda sebagai basic awal harus mau melakukan itu. Nah, kalau seperti itu, maka dialektikanya secara rohania, satu, kita terikat pada Allah. Yang kedua, kita terikat pada Rasul. Yang ketiga, kita terikat pada sahabat dan para wali. Tetapi dari sisi genetika, kita terikat pada leluhur kita yang disebut dengan karuhun. Ajaran karuhun di kita menjadi mistisisme. Di Korea ajaran karuhun adalah konstitusi yang melahirkan negara yang berkonstitusi. Di Amerika ajaran karuhun menjadi konstitusi. Di Inggris menjadi konstitusi. Di Jepang sebagai seorang Shinto menjadi konstitusi. Sehingga Jepang sampai 400 tahun ke depan tetap Jepang, Amerika tetap Amerika, Iran tetap Iran, Korea Selatan tetap Korea Selatan. Pertanyaannya adalah Indonesia, Jawa Barat, Subang 400 tahun ke depan seperti apa? Apakah identitas kita akan sama bertahannya sebagai orang Jepang, seperti orang Jepang? Tidak. Kita mengalami perubahan ideologi yang dalam setiap waktu mengikuti tren
tren itu sangat dipengaruhi oleh aspek digital dan dipengaruhi oleh aspek politik, sehingga berhentinya kekuasaan, berhentinya tren media sosial, berhentinya tren yang bersifat global itu juga meruntuhkan sendi kebudayaan itu. Kita berubah pada tren baru lagi, sehingga lagunya yang cocok bagi pembangunan kita adalah Jatuh Bangun. Ini harus dirubah mindsetnya. Karena ini harus dirubah mindsetnya, harus konstitusi. Tapi harus ada yang memulai. Alhamdulillah teman-teman. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, kita sudah menyaksikan bahwa tadi ada pidato Kang Deddy Mulyadi yang luar biasa ya teman-teman. Masyarakat menilai bahwa Kang Deddy sudah lost dengan dunia. Artinya sudah nggak memikirkan dunia lagi teman-teman. Ya, sudah tingkat tinggi ya. Mana kalau pemimpin sudah tidak memikirkan dunia, insya Allah pemimpinnya adil ya, insya Allah bisa mensejahterakan rakyat ya teman-teman. Intinya enggak kepentingan dirinya sendiri ya, enggak memikirkan kepentingan dirinya. Kalau sudah lolos dengan dunia ya, bayangkan ya, sehari sedekah 30 juta. Luar biasa ya teman-teman. Kalau dimulai di ini ya, Masya Allah ya. Dan patut kita contoh ya kalau bisa ya teman-teman. Ya minimal ya kita sedekah ya. Kalau nggak mampu ya 1000 sehari nggak apa-apa ya teman-teman. Dan ini luar biasa ya teman-teman ya, kalau dimulai di ini. Begitu luar biasa sekali teman-teman. Mana ya masyarakat pun sudah menilainya lost, udah nggak mikirin dunia, udah nggak gitu ya. Dan juga kita menyimak pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana di dalam ruangan, di situ banyak para menteri ya, banyak sekali para menteri, dan luar biasa sekali Kang Deddy ya. Semuanya terdiam ya, semuanya tersenyum bahagia gitu ya melihat Kang Deddy Mulyadi ini ya teman-teman. Masya Allah ya. Kita doakan ya semoga Kang Deddy diberikan kesehatan terus teman-teman, dan ya panjang umur ya teman-teman, seperti itu ya. Doakan terus Kang Deddy Mulyadi ya agar masyarakat masih membutuhkan beliau, masyarakat yang tidak mampu masih membutuhkan sosok pemimpin seperti beliau ya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma fiq ila aqwamit thoriq. Bila itu fiqh wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.